Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Aryani Lubis dengan NIM 8604070075. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Adapun yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan, seperti pilar pada sebuah bangunan yang berfungsi menopang agar tetap kokoh. Pilar pendidikan menjadi landasan dalam membentuk proses pembelajaran, mengembangkan karakter, serta pencapaian tujuan pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip utama dalam pendidikan yang sehingga kini menjadi pondasi dan menjadi pedoman, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Maksudnya, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun nilai-nilai moral. Dan yang kedua, ing madya mangun karso, maksudnya, di tengah membangun semangat, guru memberi peran sebagai motivator yang berada di tengah peserta didik untuk membangkitkan kreativitas, semangat belajar, dan kerjasama. Dan yang ketiga, tuturi handayani, di tengah memberi dorongan, guru memberikan dukungan dan bimbingan sehingga peserta didik dapat berkembang secara mandiri dan percaya diri. Adapun yang ketiga, relevasi dan tantangan menerapkan di era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam era digital, namun menghadapi berbagai tantangan relevasinya, ing ngarso sung tulodo relevan karena guru harus menjadi teladan dalam penguatan teknologi dan menjadi media sosial secara bijak. Guru dapat menentukan etika digital seperti menghargai hak cipta dan menyaring informasi yang benar. Ing madya dan mangun karso terlihat dalam pembelajaran daring, ketika guru mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar. Tuturi Handrayani mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru memberikan arahan dan pendampingan agar siswa mampu belajar secara mandiri melalui berbagai platform digital. Adapun tantangannya, masih adanya kesenjangan akses teknologi dan internet di berbagai daerah. Rendahnya literasi digital yang menyebabkan peserta didik mudah terpengaruh informasi palsu atau hoax. Menurutnya, interaksi antara langsung guru dan siswa dapat dalam pembelajaran daring sehingga pembentukan karakter menjadi lebih sulit. Guru dituntut terus meningkatkan kompetensi dan teknologi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Contoh aktualnya yaitu saat pembelajaran menggunakan platform digital seperti Google, Classroom, dan Zoom, guru tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi juga mengajarkan etika berkomunikasi secara daring dan menguatkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya karakter peserta didik, penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya kemandirian belajar. Melalui keteladanan guru, motivasi yang diberikan dalam proses pembelajaran, serta dukungan untuk mengembangkan potensi peserta didik, pendidik tidak hanya berfungsi pada pencapaian akademik, tetapi juga berbentuknya karakter di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip ing ngarso sung tulodo dan ing madya dan mangun karso dan tuturi handrayani menjadi pilar pendidikan yang relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia saat ini maupun di masa depan. Sekian video presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.